Keren ya, dari forum ini kita, loh ini intelijensinya luar biasa ini. Santri, ini nanti mungkin bisa dibikin ini ya, apa? Kayak tulisan begitu, santri PP Darussalam Sumbersari, S-nya Solihah, A-nya N-nya T-nya R-nya I-nya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ada dua tempat ya, sayap kanan, sayap kiri. Jadi berasa terbang ini kula. Ingkang sanget kawula hormati, kawula ta'zimi, kawula taati Romo Kiai Haji Ahmad Zainul Ifaqih, Ibu Nyai Hajah Royhana Faqih, Kiai Haji Abi Musa Al-Asy'ari, Kiai Ma'adallah, Dersi Mausih Ma'adallah, Ma'adallah nggak disertai tajwid Ma'adallah, Kiai Farhan Aziz, Agus Mansur Abdillah Aham, ugi sedanten keluarga nih kalian Gus, meskipun beliaunya istirahat mendalam nggih. Adik-adikku ingkang sangat kawula cintai sebelah kanan, adik-adikku yang kula cintai sebelah kiri. Wah, pujian. Oke. Dan semoga mencintai kula. Agar cinta kula tidak bertepuk sebelah tangan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini Jumat yang barokah kawula dipun takdir saged hadir untuk hormat undangan saking ningsia kalian Gus untuk memberikan nopo nggih niki nggih nek materi ngoten boten, kalau materi boten kita berbagi mawon nggih, sharing tentang nopo, tentang intelijensi bersikap. Wah, masya Allah niki judulnya pun intelek sangat nggih. Dados meskipun pondok salaf, tetapi kita tidak meninggalkan sisi intelijensi kita. Jadi judulnya ini sampun sangat-sangat wow. Tapi paham nggih, sedanten nggih insyaallah, paham sedanten nggih adik-adik ini bedanya kalau pondok pesantren dengan formal. Pondok pesantren itu punya nilai plus. Pondok pesantren meskipun salaf nggih, tapi mau ngendikan ning wonten kurikulum muadalah yang mengadopsi beberapa pelajaran formal kados matematika, bahasa Inggris, dan juga pelajaran formal lainnya. Ini keren loh dari pondok salaf kita, tepuk tangan dulu ya. Tapi tidak semua pesantren formal niku wonten pelajaran agama. Nah, ini nilai plusnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Supen yang belum disebut, mbak-mbak di sini hadroh, napa niki namine? Az-Zaidah, Masya Allah, Az-Zaidah, Ziyadatul Khair, amin. Ikan dereng kesebut mriki Bapak pengurus. Niki pengurus napa? Ngapunten niki pengurus napa? Ibu guru. Pengurus nggih. Nggih. Napa dewan guru napa ustadzah? Ngoten nggih. Nek zaman saiki niku kados boten enten bedanya ustadzah dengan santri. Semakin lama itu orang semakin kelihatan awet muda. Niki sing
mbak santri putih nggih. Tetapi yang sama dari kita niku satu, yaitu kabeh niki podo-podo santrine. Niki panjenengan santri, kiai-kiai ini panjenengan santri, mbak-mbak pengurus tenggene mriki nggih santri, kula nggih tetep santri. Boten enten sing jenenge mantan santri niku boten enten. Nek alumni nggih, tetapi nek santri niku saklawase. Panjenengan nggih ngoten nggih, nek pun lulus saking mriki, mbak-mbak sing sampun napa niki? Namine kelas-kelasnya napa? Ula, Uspo, ngoten nggih. Alia, ngoten nggih. Mangke nek pun lulus boten enten sing jenenge iku mantan ningku. Iku mantan guruku, boten enten nggih. Karena kita semuanya selamanya santri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik memasuki sesi sharing bareng-bareng nggih, boten sesi memberikan pelajaran, boten kita sharing bareng apa yang bisa panjenengan dapatkan dari kemanfaatan materi ini ya, alhamdulillah ya. Dan kula insyaallah juga belajar banyak dari panjenengan. Slide-nya kita mempelajari tentang belajar sarang-sarang tentang intelijensi bersikap untuk membangun kepercayaan diri dalam bersosialisasi. Nah, adik-adikku sedang sing tenggene mriki, mungkin kita sering ya dihadapkan dalam sosial bermasyarakat. Sosial bermasyarakat niku maksudnya boten mangke lek pun medal saking pondok manten-manten niku menunggu menikah terlebih dahulu kemudian bersosialisasi dengan masyarakat, boten. Tetapi lingkungan sosial itu sudah dimulai dari sejak kita mondok. Panjenengan ini nggih yang hadir di sini, enten sing paling jauh daerah putih, Lampung. Nggih, enten sing saking Mojokerto mboten? Oh, saking Mojokerto. Mojokerto niku. Masya Allah, alhamdulillah. Magnetnya dari sini nggih, ning Mojokerto diusungin tenggene mriki. Ada sing tebih maneh paling jauh NTT, Masya Allah. Dari sebanyak anak niki nggih, ada yang dari Surabaya, dari Mojokerto, dari Lampung, dari NTT, dari berbagai daerah. Kemudian panjenengan semua dijadikan satu di satu tempat, di mana tempat itu yang memperlakukan manusia secara setara. Niku nggih tenggene pondok pesantren. Pondok pesantren niku mini perlakuan Allah terhadap hamba-hambanya. Karena apa? Karena di pondok pesantren niki tenggene mriki nggih enten lare jauh dari NTT, enten yang dekat di Kediri sekitar mriki perlakuannya sama. Enten sing tiang sepai tasik lengkap, enten tiang sepai sing katun tunggal, enten sing boten gadah tiang sepa sampun kapundhut, diperlakukan sama di sini, tidak dibeda-bedakan. Enten sing tiang sepai pejabat, ada yang orang tuanya niki petani, ada yang orang tuanya pedagang, bahkan ada yang orang tuanya niku juga punya pesantren di tempatnya sendiri. Tetapi kalau sudah kumpul di satu pesantren, di satu tempat, tempatnya sama. Boten enten ceritanya di pondok pesantren itu, oh di sop pertama nanti kalau jamaah khusus anak kiai, khusus anak pejabat, sing nang buri-buri dhewe khusus anak pedagang, boten wonten. Inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya tidak dilihat dari jabatan, dari status sosial, tetapi semuanya itu setara di dalam Islam. Dan representasi dari semua itu, aku nggak bahasa representasi rek, soalnya jenengan lo maringi judul intelijensi, berarti paham kabeh. Representasi itu apa? Wakil dari yang ada di dalam Al-Quran, yang dituliskan dalam Al-Quran itu ada di dalam pesantren. Nah, permasalahan selanjutnya, ketika kita berkumpul di dalam pesantren nih adik-adik, biasanya enten nopo bulian, enten pengkucilan, enten pergibahan. Nopo gibah niki?
bahasa intelektual niku kajian tokoh. Nggih. Bahasa intelektual studi tokoh atau studi komparasi tokoh antara tokoh A dan juga tokoh B dengan begitu dramatis dan lain sebagainya. Lah ini istilah lain dari rasan-rasan. Nah, istilah kasar unboxing IP wong liya. Lah, pergibahan. Ini tidak bisa kita hindari di dalam sosial masyarakat kita. Mesti enten boten tenggene mriki yang geng-gengan sirkel-sirkelan boten. Enten sing boten dibolo. Ngacung sing gak dibolo kancane. Ngacung sing gak dibolo kancane. Enten ya Allah, boten dibolo kancane. Tolong sebelah dilus-lus nak. Dilus-lus dodoe, dilus-lus gegere. Saangken jangan dikucilkan lah. Bagaimana, kenapa sih kok ada orang itu yang bisa dikucilkan? Kenapa sih kita itu cenderung tidak menyukai orang lain? Dan uniknya otak kita, otak kita yang diberikan oleh Allah niki, anugerah oleh Allah niki, otak kita itu hanya disetting mengingat-ingat yang lebih banyak orang yang pernah menyakiti kita. Justru orang yang baik sama kita, sering baik sama kita, dikancani terus, mantun-mantun niku dibolo terus, nang dini dijak. Tetapi ketika dia kemudian melakukan satu kesalahan yang diingat hanya kesalahannya saja, karena itu memang settingan dari otak kita. Saya pernah membaca gajah, otaknya gajah itu disetting sama seperti fungsinya otak manusia. Jadi gajah itu ketika ada orang yang menyakiti dia, entah diperlakukan, gak dikasih makan atau disiksa sama orang, ini dia akan mengingat-ingat wajah orang tersebut sehingga dia punya batasan untuk dia ini menghindar dari orang tersebut yang menyakiti dia. Dia akan mengingat-ingat orang tersebut. Ternyata sama dengan kita manusia, kita juga disetting untuk mengingat-ingat kesalahan orang lain, apalagi perempuan. Senengane nopo ngiling-ngiling kesalahane wong lanang. Tapi di sini tidak ada laki-laki kecuali ustaz-ustaz. Makanya Pak Ustaz gak oleh menyakiti santri-santri putri. Perempuan itu disetting selalu mengingat kesalahan laki-laki. Jangan sakiti aku, karena aku akan mengingatmu. Nah, kenapa ada orang yang dikucilkan? Kenapa ada orang yang tidak disukai? Karena attitude. Maka kita perlu belajar untuk kita mengembangkan intelijensi kita dalam bersikap. Nah, apalagi ada orang itu yang tampak minder, merasa insecure. Misalkan, aku enggak gumbulan ambek mbak-mbak kawe lo terlalu glowing untuk aku yang meling-meling. Mau aku enggak gumbulan ambek mbak-mbak iku ayu, mbak-mbak iku boys, sedangkan aku jemburis. Merasa insecure. Ini seharusnya tidak boleh. Karena manusia itu dianugerahi intelijensi di dalam diri kita untuk kita bisa bersosial masyarakat tanpa merasa minder, tanpa merasa insecure. Makanya kita harus melatih terus intelijensi kita dengan cara apa? Next. Ya. Nah, dengan cara kita harus mengembangkan apa yang ada, bakat yang ada dalam diri kita. Karena menurut Daniel Goleman, ini adalah penggagas teori emotional intelligence. Jadi ada yang namanya EQ, ada yang namanya IQ. Dan nabi-nabi kita sebelumnya itu telah menguasai ilmu ini, adik-adik. Kalau ini memang menurut para ilmuwan ahli psikologi, bahwa IQ pintar dalam mengolah emosi agar tidak menjadi orang yang menyebalkan, menjadi orang yang minder,
dan menjadi orang yang menjadi objek studi tokoh teman-teman kita, kita harus mampu mengendali emosi diri kita, kemudian peka terhadap emosi orang lain. Ini yang namanya pintar dalam hal emosi. Jadi adik-adik, kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan otak atau intelijensi quotient. Jadi tidak hanya kecerdasan otak, tetapi juga kecerdasan dalam mengolah emosi. Emosi itu bukan marah. Emosi biasanya kan nonton game, emosi aku, esmoni aku. Itu bukan ngamuk aku, marah aku, tapi emosi adalah ekspresi dari apa yang lahir dari hati kita. Kalau lagi marah, emosinya bagaimana? Ya mengeluarkan kata-kata atau ekspresi yang tidak suka, justru tidak suka. Ini namanya emosi atau ekspresi yang ada dalam hati. Kalau lagi bahagia, ya senyum. Ya, kalau lewat di sana kemudian kebetulan ada kangkang sebelah itu lagi nyapu-nyapu atau jumatan, kemudian ada satu orang yang kemudian kita senyum, itu emosi kita bahagia, emosi cinta, emosi ngefans terhadap seseorang. Nah, ini bagian dari emosi. Jadi emosi itu bukan intinya marah-marah itu boten, tapi emosi adalah perasaan yang lahir dari hati manusia, itu namanya emosi. Nah, kita dikatakan cerdas secara emosi ketika kita bisa melihat bagaimana kita mengontrol emosi kita, dan juga kita melihat bagaimana kita menangkap bagaimana emosi orang lain. Nah, orang yang cerdas itu ketika mbak pengurus moro-moro teko ngobrol jamaah, itu kan wis ketok marah, nanti ki wis jam sakmene kok durung siap kabeh. Bapak pengurus mau tanya. Oke. Nah, kita menangkap emosi tersebut, menangkap emosi nih mbak pengurus sing ngamuk, sing petenang, siap-siap bawa catatan sopo sing katanya oleh poin takziran telat ini. Nah, ini kemudian kita menangkap emosi mbak pengurus dengan cara apa? Bergegas ngadeg terus manten-manten iku wudhu, mulutmu kena, segera pergi ke masjid untuk sholat jamaah. Itu namanya kita cerdas secara emosi. Kita menangkap kemarahan, bukan kemarahan deh. Kita menangkap emosi, menangkap emosi ketegasan dari pengurus dengan cara kita menerima emosi tersebut dengan age-age Buddha. Itu namanya cerdas secara emosi. Nah, orang-orang ngapunten yang tidak cerdas secara emosi melihat mbak-mbak pengurus iki wis duka napa malah ninge sampai duka, ya Allah mbak iki lho wis ndang ngaji wong Gusti wis ana kok mbak-mbak iki durung ngempal, tapi iki mboten kita mriki mboten to mriki insyaallah rajin-rajin sedanten nggih, bahkan hadir 1 jam sebelum Gusti rawuh ngaji ngoten nggih. Apa sampai dhisik. Yang tidak cerdas, ngapunten, yang tidak cerdas santri kemudian melihat amarahnya mbak-mbak pengurus ini atau emosinya mbak-mbak pengurus untuk ngobrali, kemudian kalian atau bukan kalian lah nenggoni konom lah bu santri itu malah enak-enakan sopo pengurus ikutan alah pancetai kak ngurus sopo sih pengurus ikutan gayanya pancetai bahasa ini namanya tidak cerdas secara emosional, tidak bisa menangkap emosi seseorang. Nah, padahal emosi dari orang lain, ekspresi dari orang lain itu kalau kita cerdas seharusnya memvalidasi emosinya. Ini yang dikatakan cerdas secara emosi. Nah, selain cerdas secara emosi, ada juga cerdas secara sosial. Menurut Edward Thorndike, bener kayak aku ngomong. Social intelligence atau cerdas secara sosial itu bisa memahami orang lain. Misalkan temannya sedang curhat, ya Allah, iki dorong disambang-sambang, duitnya durung dikirim pisan, ya Allah, bapak ibunya kok kadang ngirim-ngirim iki piye. Nah,
cerdas secara sosial, meskipun toh tidak wis ayo tak traktir dhisik nek sing kelebihan lho sangune ya. Nah niku pasti paling tidak niku pupuk wis gak apa-apa sing sabar wis bareng-bareng ae sing penting kan iso wis ayo seneng-seneng bareng. Nah, atau contoh lain, ada salah satu mbak disambangi orang tuanya, lalu kemudian orang tuanya ini kasih banyak jajan, buah, jajan, minuman, ngoten nggih. Orang yang cerdas secara sosial, nggih, itu barang-barang itu disimpan, tetapi ada juga sesi untuk berbagi. Ini cerdas secara sosial. Nek titik, ya wis dicuwi sepurane ya titik dah. Nah, tapi diojo kabeh nang dadi sampah didumno kabeh. Lah gitu sedekah jariah apa nggih mboten. Orang yang tidak cerdas secara sosial, mari disambang nggih oleh uwake dan ibuke apa maneh pesen iki kok sampean dumno tengene pengurus. Iki kok sama duno nanggone besti-bestine sampean, bestine sampean tok ae sing gak besti gak usah diwehi. Misalkan pesene ngoten, tibanan jiwa-jiwa bakhilnya itu lagi levelnya tinggi-tingginya dadak dilebokno kabeh nang ngene lemari, dikunci double, mari dikunci double manung-manungku dikei gembok pisan sampai gak kena dibuka. Por-porane gak kok berbosok nang gone jero lemari. Enten sing kados ngoten niku to mriki. Singkut sayap kanan wonten niku wonten luman-luman sedanten nggih. Alhamdulillah didong pondok digawe bacaan pondok akeh. Lah Edward Thorndike, kemampuan memahami orang lain, ini adalah konsep cerdas secara sosial. Kemudian bersikap bijak dalam hubungan sosial. Niki jenenge social intelligence. Maksud kula, ketika sama-sama dengan santri, perlakuannya tentu berbeda ketika bersama dengan pengurus. Berbeda lagi ketika dengan kiai dan bunyai atau uning dan gus atau pengurus. Jadi cerdas dalam bersikap, bijak dalam bersikap dalam hubungan sosial. Memang tadi yang sudah sampaikan semuanya itu setara, kiai, gus, bunyai, neng, santri, bapak pengurus semuanya setara. Dia sama-sama hambanya Allah, ketaatan hanya kepada Allah. Tetapi yang dikatakan bijak bersosial, kita bisa tahu unggah-ungguh. Makanya di dalam kitab Wasoya itu kan disampaikan ketika berhubungan sosial dengan teman-temannya itu juga harus mencintai teman-temannya. Kalau misalkan tidak suka dengan salah satu orang, it's okay, gak apa-apa. Satu, tidak usah ajak-ajak yang lain untuk tidak suka juga. Okay. Nomor dua, baiknya selain cerdas secara sosial, cerdas emosional. Tidak perlu diekspresikan secara berlebih-lebihan, dicelaku, ditutik-tutik. Wah ini tandanya tidak cerdas secara sosial dan emosional. Nah ini caranya hubungan dengan sosial. Tetapi berbeda lagi, bahkan di dalam kitab Wasoya itu dengan lingkungan itu kita juga harus berhubungan baik. Lingkungan itu apa? Apakah sesama manusia? Tidak. Dengan tumbuhan, dengan hewan, kita harus berbuat baik. Dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi tidak hanya dengan orang saja, tapi juga dengan yang lain, dengan makhluk yang lain. Tidak membiarkan sampah berceceran. Ini juga hubungan sosial yang baik. Tidak hanya dengan manusia, tapi juga dengan lingkungan. Tidak membiarkan lingkungannya kotor. Ini cerdas secara sosial. Nanti beda lagi dengan pengurus. Nah, harus dengan koridor adab, apalagi dengan pengasuh, harus dengan koridor adab. Ini namanya cerdas secara sosial. Tahu mana yang harus dihormati, tahu yang mana yang harus ditaklimi, dan tahu mana yang harus dicintai. Bersama teman dia mencintai, bersama guru dia taklim, bersama pengurus dia taati tata tertib. Jadi begitu, Jangan dibalik-balik. Dengan guru
Mencintai boleh, mencintai guru laki-laki sudah menikah semua yang di sana ya kan, ustaz-ustaznya. Oh aduh, gimana aku bilangnya? Mencintai tidak apa-apa, tetapi jangan disamakan mencintai seperti mencintai dengan tidak dengan guru kita. Mencintai memang harus, menyayangi juga harus, tapi sekaligus takdir. Nah, kalau dengan teman ya sudah, tingkatnya adalah hormatnya ya yang sekadarnya. Nah, tidak perlu dengan teman kemudian nyosop, dicuyung tangannya lah, itu berbeda ya. Sungkem itu hanya dengan orang yang berilmu dan kemudian dengan orang yang lebih tua. Nah, berarti bijak dalam hubungan sosial. Jadi kita tahu batas-batasannya, dengan teman bagaimana, dengan guru bagaimana, dengan pengasuh bagaimana, pengurus bagaimana. Kemudian menyesuaikan diri dengan norma dan situasi sosial. Jadi intelijensi dalam bersikap itu sebenarnya adalah gabungan dari kecerdasan emosi dan juga kecerdasan sosial. Kalau panjenengan dan pulau bisa cerdas dari emosional, maka bisa cerdas pula dari sisi sosial. Nabi-nabi kita terdahulu itu dianugerahi Allah kecerdasan atau fatonah ad-dakhiliyah yang luar biasa. Bahkan orang-orang yang ahli psikologi ini jauh kemampuan emosional quotientnya atau kecerdasan emosi dan juga kecerdasan sosialnya, bahkan kecerdasan intuisinya masih jauh dibanding dengan Nabi dan juga murid-murid Nabi. Salah satu contoh kecerdasan dalam berbicara atau seni dalam berkomunikasi ini juga mempengaruhi kecerdasan emosional dan juga sosial. Orang itu dikatakan cerdas secara emosi, cerdas secara intelijensi, ya, cerdas secara sosial atau intuisi juga ketika dia menyampaikan kata-katanya atau komunikasinya itu dengan baik. Makanya ini contoh kecilnya saja ya, tidak jauh-jauh ke Nabi. Misalkan ada pengurus yang menyampaikan bahwa ini contoh mawon, contoh kita menafsirkan ya kata-kata seseorang kemudian berkomunikasi atau menyampaikan kembali. Ini adalah seni menyampaikan pendapat atau seni berbahasa, seni berbicara. Misalkan Mbak pengurus bilang ke adik-adik di sini, Mbak, yo jam itu engko age-age siap-siap melok seminar. Nah, nek gak dan melok seminar engko tak takzir loh ya saya nagoni pondok. Nah gitu, misalkan pengurus menyampaikan itu. Kemudian yang menangkap satu orang menyampaikan, misalkan satu ketua kamar menyampaikan ke seluruh kamar, tetapi dia menyampaikannya secara tidak cerdas. Misalkan gitu, Mbak dan nagoni seminar, boleh gak nang seminar wis diwenting-wenting ambek pengurus. Jangan kabeh ayo ndang. Awas lho ya kok iki diwenting-wenting ambek pengurus iki. Pokoke lek gak melok, iki kok sapa iki biasa awakmu males iki ayo ngene lah. Itu kan menimbulkan intimidasi atau ketakutan. Tetapi orang yang dengan emosi yang cerdas, sosial yang cerdas, intuisi yang cerdas akan menyampaikan, Mbak, jam itu awak dhewe iki arep seminar lho ya. Iki narasumbernya adoh-adoh tekan Mojokerto lho ya, sak jam setengah. Ayo ndang age-age yuk. Ya, cek gak kena takzir pengurus. Lah, lebih enak mana yang pertama sama yang kedua tadi adik-adik penyampaiannya? Ayo kira-kira pengurus yang ada di sini itu kalau menyampaikan ke adik-adik itu yang pertama apa yang kedua? Sebelah kanan dulu. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang sebelah kiri yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Alah, bilang gitu soalnya ada bapak pengurus di sini. Coba bapak pengurus keluar dulu. Bahkan dia, alhamdulillah, berarti pengurus ini cerdas secara emosional dan juga sosial. Nah ini cara menyampaikan. Dan makanya ini
ada kode-kode jurnalis kan begitu. Zaman dahulu ya, zaman dahulu itu ulama-ulama menafsirkan, itu juga menafsirkan sesuai dengan kondisi seseorang, sesuai dengan budaya seseorang, sesuai dengan tempat seseorang. Nabi Ibrahim itu piantun Khalilullah, Ibrahim Khalilullah itu dikenal seorang nabi yang cerdas secara rasionalitas, cerdas secara emosional, cerdas secara sosial, cerdas secara intuisi. Intuisi itu apa? Feeling. Itu Nabi Ibrahim. Adik-adik di sini ada tahfidz bukan? Enten nggih? Kalau adik-adik pernah membaca surah Al-An'am, wa idh qala Ibrahim li abihi azar attakhidhu asnama alihah qala inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Nah, falamma janna 'alaihi lailu ra'a kaukaban dan seterusnya. Itu adalah debatnya Nabi Ibrahim dengan orang-orang yang menyembah asnam atau berhala. Nah, dulu orang-orang kan menyembah berhala. Nah, ada patung yang namanya Haikal dan lain sebagainya. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim kalau dakwahnya atau memberikan peraturan-peraturan sebagaimana pengurus memberikan peraturan terhadap santri-santri dengan cara yang keras, itu pasti akan ditolak dakwahnya. Tetapi Nabi Ibrahim itu dakwah dengan intelijensinya, dakwah dengan rasionalitasnya, emosional dan juga spiritual sosialnya, intuisinya, dengan cara mengatakan ini yang dikatakan orang-orang Nabi Ibrahim mencari Tuhan, padahal tidak. Nabi Ibrahim itu berdakwah. Ini yang orang-orang itu keliru memaknai bahwa oh Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Padahal kata-katanya adalah waktu itu Nabi Ibrahim berdebat dengan orang-orang kafir. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Ketika malam, ketika langit itu menjadi gelap, malam tiba, melihat bintang. Falamma afala olala uhibbul afilin. Tetapi bintang itu juga tenggelam. Mana ada Tuhan itu tenggelam? Emangnya orang renang tenggelam? Gak mungkin, Tuhan tidak mungkin tenggelam. Ini kan ngajari orang untuk bagaimana cara dia berpikir. Itu loh bintang yang kamu sembah. Berarti kamu ibadahnya hanya malam saja. Karena bintang kalau malam ya kemudian tenggelam, pagi kemudian dia tenggelam, bagaimana mungkin dikatakan Tuhan? Kemudian falamma ra'al qamara bazighan gimana itu Kak? Saya kok jadi lupa. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'al qamara bazighan. Terus falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi dhalin. Komar, rembulan. Lalu rembulan ini ternyata juga tenggelam. Apakah rembulan yang kamu sembah itu patut dijadikan Tuhan, sedangkan dia sendiri tenggelam, tidak bisa menolong dirinya sendiri? Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya ya, ketika melihat matahari, hadza rabbi, hadza akbar. Ini matahari ini Tuhan kalian, Tuhanku, membahasakan dengan mereka, Nabi Ibrahim. Ternyata matahari juga tenggelam. Apakah ini patut dijadikan Tuhan? Maka tidak patut dijadikan Tuhan. Bahkan di dalam surah Maryam juga dikatakan Nabi Ibrahim ketika berdebat kembali ya dengan orang-orang penyembah berhala itu mengatakan bahwa lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Ketika itu Nabi Ibrahim tahu ada patung-patung itu yang disembah,
ternyata kemudian dia dihancurkan patung-patung itu. Kemudian kapaknya ditaruh di patung yang paling besar. Kemudian orang-orang itu protes kan, ini kok bisa sih kamu hancurkan Tuhan-Tuhan kami? Bagaimana mungkin saya menghancurkan Tuhan-Tuhan kamu? Bahkan dia tidak bisa bergerak, tangannya tidak bisa digerakkan, gitu kan? Tapi Nabi Ibrahim menyampaikan, yang menghancurkan bukan saya, tapi itu loh patung yang paling besar. Jadi kan ngajak orang lain itu berdebat secara rasionalitas. Lah mana mungkin patung kok bisa dihancurkan? Lah sudah tahu patung tidak bisa menghancurkan, tidak bisa mendengar, la yasma'u wa la yubsiru, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, wala yughni 'anka syai'an, dan tidak bisa memberikan kemanfaatan apapun buatmu. Kenapa kamu sembah? Nah, ini adalah bukti bahwa Nabi Ibrahim itu cerdas secara rasional. Nah, teman-teman juga begitu, harus memiliki kecerdasan secara rasional dan juga emosional. Itu kan menggelitik emosi orang lain ya. Contohnya itu tadi, misalkan ketika teman-teman ya dituduh, misalkan kamu yang mengambil bukuku ya yang ada di sini. Teman-teman kan tidak perlu menjawab, enggak, saya enggak mengambil, sumpah demi Allah, wallahi hakullah, wallahi tallahi, demi Allah saya tidak mengambil. Tidak perlu seperti itu. Cukup katakan, loh, awakmu mau mbok dele nanti kak Larita. Wong aku lho ket mau yo gak nyapo-nyapo nang gone kene. Terus yo gawe apa iki jupuk bukumu kak penting. Ya, kamu jupuk duitku yo nggak nyapo, aku gak tahu telat moyangku duit kayak nyapo aku iki nyolong duitmu lah. Kalau dia yakin kebenarannya. Nah, jadi kecerdasan mengolah kata-kata, kecerdasan untuk kita tidak terlalu emosi, amarah. Misalkan teman-teman dituduh sesuatu, kalau tuduhan itu tidak sesuai dengan yang disampaikan kepada teman-teman, maka tidak perlu marah, ya kan? Tuduhan itu jika bukan kita yang melakukan, tidak sesuai dengan kita, kenapa kita marah? Awakmu iki dirasani iki, jarene awakmu iki medhit ngene. Ala ya ben wong wasine ora medhit. Nah, awakmu jarene iku senengane ngene. Ala ya ben. Jadi tidak mengizinkan orang lain untuk menyakiti kita. Itu juga termasuk cerdas secara emosional. Next. Ya. Dan kecerdasan secara emosional yang kita olah mulai dari cara kita bersosialisasi dengan teman-teman yang ada di pesantren, ini berkaitan dengan kepercayaan diri kita, teman-teman. Percaya diri itu tumbuh, pede, tidak insecure itu tumbuh ketika kita merasa mampu mengontrol situasi sosial yang ada di sekitar kita. Tidak terlalu emosi atau bergas ketika ada sesuatu, ya. Cerdas menanggapi sesuatu. Hei, ada hot news, ada hot gossip, piye iki lo jarene tolong bulan gak bayar SPP, gak bayar syariah. Nah, kan kita tidak perlu membesar-besarkan, padahal itu lo jajannya akeh. Nah, tidak perlu membesar-besarkan permasalahan. Cara kita mengontrol situasi sosial, kita tenang, santai, melihat, mengamati, itu kita namanya cerdas dalam bersikap. Itu menumbuhkan rasa percaya diri kita. Kan belum tahu hot news itu adalah benar. Kalau benar, kita sudah terlalu bersuara, ya kita pasti akan merasa benar. Tapi kalau salah, kita pasti juga akan merasa malu. Makanya ketika menanggapi situasi sosial yang belum tentu kebenarannya, kita cukup melihat, memandang, anggap saja belum tahu kebenarannya bagaimana. Jadi tidak perlu ditanggapi secara serius. Kita harus bisa mengontrol situasi sosial kita. Ada seseorang yang mengambil barang kita. Kita bagaimana caranya kita mengontrol situasi sosial kita, laporkan kepada pengurus, ya. Tidak perlu siapa ini yang mengambil lah. Harus tenang, slow living, ya. Tidak perlu tergesa-gesa menanggapi sesuatu. Ini membuat diri kita ini percaya diri. Nah, kemudian orang dengan kecerdasan sosial tinggi itu lebih rileks, tidak gampang canggung.
Nah, ini yang sering saya sampaikan. Kalau ada teman kita yang tampaknya itu super power, tampaknya menguasai kita, nah kita tidak perlu merasa canggung, tidak perlu merasa insecure. Mbak iki wayu aku jadi canggung, merasa insecure. Tidak perlu kalau kita percaya diri. Mbak Ibu ayu, kita puji. Memuji makhluk sama dengan memuji Khalik. Ucapkan Masya Allah kok cek ayu nih, Masya Allah kok cek pinter. Ada teman berprestasi, Alhamdulillah Masya Allah pinter, aku sampai mulu ipo, ya aku dengan nopo ben ketularan. Ini cerdas secara emosional, bukan malah kok cek ayu merek. Oh, iku skincare opo iku duwe piro iku? Oh, gawe susu ta iku, susu piro. Jadi tidak begitu. Memandang orang lain yang memiliki kelebihan itu puji dengan kalimat Masya Allah. Ya. Suatu saat kita akan bisa menirunya. Loh, emang ono cantik itu nular, katanya nular gitu ya. Ya aku tak jajar wong ayu dan ketularan, biasanya begitu ya. Iya, cantik itu menular. Paling tidak aura kecantikannya menular kalau dia memang cantik hatinya. Cantik rupanya, tidak cantik hatinya, maka percuma. Ya, ketika seorang memiliki wajah yang cantik, kemudian dia berkaca, dia harusnya muhasabah. Oh, tiganan aku iki ayu ya. Nek ngono tak tambah ayu nih dengan ayu nih akhlakku. Ketika seseorang berkaca, dia merasa tidak cantik tapi dia tidak insecure, maka dia akan mengatakan, saya akan mempercantik diri saya, mempercantik akhlak saya. Setidaknya ada nilai plus. Nek aku gak ayu, minimal aku apik akhlakku. Nah, apa maneh ayu rupane, bagus atine, ayu akhlaknya. Ini menjadi nilai plus kita. Maka kita tidak perlu merasa insecure dengan kemampuan diri kita sendiri atau apa yang melekat di seluruh tubuh kita. Kita tidak perlu insecure. Itu insya Allah sudah sesuai dengan porsi kita masing-masing. Beda lagi kalau Nabi Muhammad tuh khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta ma tasya. Kalau Nabi Muhammad itu piantun yang sangat sempurna, seolah-olah Nabi Muhammad itu diciptakan sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita kan tidak bisa memilih. Kita kalau bisa memilih, saya misalkan tidak usah teman-teman, saya misalkan kalau bisa memilih, aku bisa request kepada Tuhan, ya Allah, aku pengen dong hidupku agak mancung dikit aja. Ini kok mancung tapi mancung ke belakang ya. Ya Allah, kalau bisa saya minta yang putih saja ya Allah, dan kulit yang kemerahan, kemudian mata yang besar, kemudian kulitnya halus gitu. Kalau kita bisa request, sayangnya kita tidak bisa request dengan penciptaan yang sudah Allah takdirkan, karena itu pasti nanti ada takarannya sendiri, ada jodohnya sendiri, dan lain sebagainya. Maka kita harus menerima dengan begitu ikhlas dan ridho. Alhamdulillah diciptakan Allah seperti ini. Next. Nah, ini contoh praktis ya, ketika kita bisa menerapkan cerdas secara emosional, cerdas secara intelektual, dan juga secara sosial di kelas misalkan. Ini mohon maaf ya, nggak ada jilbab, nggak pakai jilbab, ini template dari Canva, nggak diganti. Di kelas itu berani bertanya, tetapi tetap hormat pada dosen, misalkan anak kuliah. Bisa bertanya. Pesantren itu katanya orang-orang itu kan membuat santri itu seperti robot. Karena di dalam pesantren diajarkan ta'limul muta'allim, atau ada yang mengatakan bahwa pesantren itu adalah praktik feodalisme yang membuat seseorang itu harus taat mutlak kepada orang yang ada di atasnya. Kalau di pesantren gurunya, pengasuhnya. Padahal tidak. Pesantren itu diajarkan untuk tetap kritis, tetap menganalisis. Contohnya di dalam forum-forum keilmuan itu memang kita ketika belajar itu kan kita mendengar terlebih dahulu. Ketika otak kita ini menangkap ilmu, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, guru-guru kita itu kan tidak pernah membatasi pertanyaan kita. Tidak ada aturan di dalam
ilmu, mencari ilmu, itu murid tidak boleh tanya kepada guru, murid tidak boleh mengkritisi guru, tidak ada. Bahkan di dalam pesantren itu ada yang namanya bahsul masail, ada forum kajian ilmiah, ada musolihnya, perumus yang bisa mendebat musolihnya, justru adalah adab dari bahsul masail. Jadi tidak ada yang namanya pondok pesantren tidak ngajarin orang kritis, ngajarin feodalisme, ngajarin ta'adul, tidak. Kita tetap diajarkan untuk kritis di dalam pesantren. Banyak loh yang dari pesantren ini ternyata nanti setelah keluar mendapatkan gelar yang tidak hanya gelar non-akademis tapi gelar akademis. Menjadi dokter juga ada, arsitek juga ada, menjadi polisi, menjadi pejabat, banyak sekali yang didapatkan ketika dia mondok di pesantren. Maka berani bertanya itu bagus. Tapi tentunya yang membedakan dengan pesantren dan di luar pesantren, di dalam pesantren itu ada koridor adab ketika bertanya. Jadi ketika bertanya tidak menyalahkan si pemberi materi, tetapi bertanya bagaimana jika ini itu, yang bentuknya adalah diskusi untuk dipecahkan bersama. Kemudian di dalam organisasi, di dalam di sini ada organisasinya ya, kalau di sekolah kan ada OSIS. Kalau di sini nggak ada pengurus, ada keamanan, ada mbak-mbak yang bertugas menjadi kesehatan, bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Ini organisasi, meskipun dalam bentuk kecil. Kita bisa memimpin rapat, mbak-mbak pengurus tetap bisa memberikan tata tertib ya tanpa terlihat otoriter. Seperti contoh yang kasus yang saya sampaikan tadi, peraturan yang disampaikan dengan A dan peraturan yang disampaikan dengan cara B itu tadi. Bisa memimpin tanpa terlihat otoriter. Kemudian di pertemanan itu nyambung ngobrol tanpa harus pura-pura menjadi orang lain. Nah ini ketika cerdas dalam bersosial. Next. Ini yang mau terakhir ini ya. Next. Ya, next lagi. Ini tadi sudah saya sampaikan tadi. Next. Ya. Next. Ini juga saya sampaikan ya. Tips intelijensi dalam bersikap, ini tips ya dari Kaulo dan juga materi yang Pulau kumpulkan. Yang pertama adalah kenali diri sendiri seperti tadi. Apa sih kelebihan, apa sih kekurangan, apa sih kelebihan saya? Kalau kelebihannya anak pondok itu template-nya apa sih? Oktober, O-nya apa? Hah? Oktober O-nya apa? Oh alah, Oktober bernya apa? Oh ini template CapCut ini. Bernya apa? Berkah. Bersyukur. Bernya apa? Bersemangat. Bernya apa? Berdoa. Bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Enggak ya? Belum punya perpuluhan. Bersosialisasi ya, santri. Santri itu gitu ya. S-nya itu adalah apa rek? S. Santri S-nya apa? Sabar. S-nya? Semangat. S-nya? Sholat. S-nya? Syukur. Sehat. Solidaritas. Solihan. Santri. A-nya apa? Asyik. A-nya? Antik. Ada. Iya ya. Bagus. Kita sepakati. Santri S-nya tadi apa? Solihan. A-nya? Ada. N-nya? Nurut. Deres. Ngaji. N-nya ngaji. Solihah, adab, ngaji. T-nya apa? Tidur. Tawakal. T-nya tumbas jajan. Solihah, adab, ngaji, tirakat.
aku rabi, rajin, solihah, ada, ngaji, tirakat, rajin, inya, istiqomah khairun min istirahat. Istiqomah itu berat, yang ringan adalah keren ya. Dari forum ini kita, ini intelijensinya luar biasa ini. Santri, ini nanti mungkin bisa dibikin ini ya, apa? Kayak tulisan begitu, santri PP Darussalam Sumbersari, S-nya Solihah, A-nya N-nya T-nya R-nya I-nya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, mengontrol emosi, perhatikan bahasa tubuh, bangun komunikasi yang sehat. Next. Ya, intelijensi dalam bersikap itu seperti kartu akses, teman-teman. Dengan bersikap yang cerdas, kita bisa masuk ke banyak pintu pergaulan. Tidak hanya pada rakyat jelata sampai putri raja. Pergaulan dari sisi manapun ya bisa membangun relasi, menumbuhkan percaya diri kalau cerdas secara emosi dan sosial. Dan juga kita mesti mengingat, orang itu bisa lupa apa yang kita katakan, tetapi bagaimana kita memperlakukan mereka itu yang orang tidak pernah bisa lupa. Kembali tadi, yang pertama bahwa otak manusia itu dirancang untuk mengingat-ingat siapa yang menyakitinya, alih-alih siapa yang memberikan kebaikan untuknya. Maka terkadang 1000 kebaikan itu akan hancur karena satu kesalahan yang diperbuat oleh seseorang. Maka kita harus tetap menjadi solihah, tetap beradab, tetap mengaji, tetap tirakat, tetap rajin, dan juga tetap istiqomah dalam melakukan segala hal yang ada dalam kehidupan kita. Ini yang kita pegang. Ini luar biasa. Berarti di sini narasumbernya bukan Uswah Syauqi, tetapi narasumbernya adalah panjenengan semua. PP Darussalam Kediri. Terima kasih untuk ilmu yang panjenengan berikan ya. Itu sesuai dengan saya yang sampaikan dari tadi. Saya mungkin bisa mengambil manfaat dari panjenengan semua dari 5 kata ajaib ini tadi yang terkumpul dalam satu kata, yaitu santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab bagi segenap audien yang menghendaki untuk menanyakan sesuatu, kami persilakan untuk mengutarakannya. Kami ambil 3 pertanyaan dulu. Ini ngomongnya. Oh, dari sisi kiri. Siap. Terus terima kasih Mbak Wanda atas waktunya. Dari kami perkenalan, saya dari kelas 3A, namanya Alis. Saya ingin bertanya, sebenarnya bentuk menutupi rasa ketidaksukaan kepada orang lain itu sama dengan membohongi diri sendiri atau tidak? Soalnya kita semua kan nggak bisa menutup kemungkinan bahwasanya ketika kita ketemu pada circle yang cocok itu juga saling rasa-rasan, saling menggosipi salah satu orang. Terus kemudian dan sikap yang pas menurut
intelijensi dalam bersosialisasi itu bagaimana? Terima kasih Mbak Aziz, pertanyaan yang bagus sekali ya pertanyaannya. Ketika bersosialisasi, saya selalu mengambil ibarat atau contoh dari tentunya role model kita yang ada di dunia, yakni Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi Muhammad menjumpai pamannya yang bernama Hamzah radhiyallahu anhu wafat karena ditusuk tombak oleh seseorang yang bernama Wahsy bin Harb. Kemudian beberapa waktu kemudian Nabi Muhammad diberikan mandat oleh Allah untuk mengislamkan Wahsy, berdakwah, mengajak kebaikan untuk dimu'alafkan. Mungkin ini berat karena pada saat Sayyid Hamzah wafat, kemudian mengucur darahnya dari Hamzah, darah yang membentuk huruf la, artinya la ilaha illallah, tidak apapun saya akan mengatakan tidak selain Allah. Ini saking karomahnya dari seorang Hamzah, karena Sayyid Hamzah itu adalah paman Nabi yang menjadi pembela utamanya Nabi. Nabi disakiti, yang turun langsung Hamzah. Bahkan Hamzah ini memimpin beberapa perang pasukan muslim untuk melawan kaum kafir Harbi. Kesedihannya luar biasa, dan kita sepakat ya, kalau kita memaafkan, iya, memaafkan oke, memaafkan bisa, melupakan tunggu dulu, tidak dulu. Dan bahkan itu Nabi kita itu memaafkan Wahsy meskipun kesedihannya begitu luar biasa. Maka ketika turun perintah untuk memasukkan Wahsy, diajak berdakwah ke Islam, Nabi Muhammad cukup merasa, wah ini tantangan. Apa maksud Allah memerintahkan saya untuk mengajak Wahsy masuk Islam, sedangkan Wahsy membunuh Hamzah yang menjadi pembela Islam. Lalu kemudian karena Nabi tidak bisa berdakwah secara langsung, Nabi itu menghindari tidak bertemu orang yang tidak beliau berkenan untuk menemuinya. Bukan tidak suka ya, makanya saya harus berhati-hati dalam merangkai kalimat. Nabi menghindar dari orang yang pernah membuat hati Nabi merasa begitu bersedih. Maka kemudian diutuslah seseorang untuk mengirimkan surat kepada Wahsy. Surat yang pertama adalah ajakan Nabi untuk masuk Islam. Surat itu diterima oleh Wahsy, dibaca dan kaget. Bagaimana mungkin Muhammad yang paman tercintanya aku bunuh dengan tombakku sendiri ketika perang, lalu kemudian mengajak untuk masuk Islam. Lalu kemudian Wahsy mengirim surat kembali kepada Nabi Muhammad yang isinya adalah, bagaimana mungkin aku bisa masuk agama Muhammad sedangkan aku telah membunuh pamanmu. Dari suratnya Wahsy ini Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu wama yang anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad ketika bercakap-cakap, ketika berbicara atau menyampaikan sesuatu tidak mungkin dikarang, ditambahi, dikurangi dan lain sebagainya. Maka kemudian turun satu ayat, illa man taba wa amana wa 'amila sholihan falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Lalu kemudian turun satu ayat, tidak apa-apa Wahsy, turun satu ayat kepadamu bahwa Allah akan memaafkan illa man taba wa amana wa 'amila sholihan. Kamu tidak apa-apa menjadi seorang pembunuh, tetapi kalau kamu mau bertaubat, maka insya Allah Allah akan memaafkanmu. Dan surat ini dikirimkan berikut ayat yang telah turun. Kemudian Wahsy kembali menerima
ayat itu. Dia juga masih belum bisa menerima. Ini kan tulisannya illa man taba wa amana wa amila sholihan, dikirimkan kembali kepada Nabi Muhammad. Sampailah Nabi Muhammad membaca, bagaimana mungkin Muhammad aku bisa bertaubat, sedangkan tidak mungkin Tuhanmu mau memaafkan taubat orang seperti aku. Kemudian dari balasannya Wahsy sampai turun ayat yang kedua. Bayangkan surah An-Nisa, surahnya adalah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni seluruh dosa kecuali dosa syirik. Bayangkan, dari seorang, mohon maaf, pembunuh keluarga Nabi, seseorang kufar, kafir harbi, sudah kafir menyerang orang muslim, sampai turun ayat yang kedua. Ada apa di balik kisah ini? Setelah dibaca lagi oleh Wahsy, karena surat itu sudah sampai, dibaca masih belum percaya juga, masih belum mau masuk Islam juga. Ini kan tulisannya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di situ dituliskan liman yasha. Kan Allah mau menerima semua taubat kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Masih belum bisa percaya. Siapa tahu Tuhanku tidak menghendaki aku untuk bertaubat, apalagi masuk Islam. Masih menentang juga. Banyak alasannya. Kemudian dikembalikan surat itu dan dibaca oleh Nabi Muhammad. Bukan dibaca ya, karena Muhammad tidak bisa membaca, tapi disampaikan oleh sahabatnya. Wahsy mengatakan begini, wahai Nabi. Lalu kemudian dikirimkan lagi oleh utusannya, karena pada saat itu hingga turun ayat yang ketiga hanya untuk mau mengajak Wahsy ini masuk Islam. Ayatnya adalah surah Az-Zumar, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa, termasuk dosa-dosamu wahai Wahsy. Setelah itu Wahsy membaca surat itu dan dia kemudian diberikan hidayah oleh Allah sehingga masuk Islam, mau masuk Islam. Tibalah saat bai'at memu'alafkan Wahsy bin Harb. Wahsy menghadap Nabi Muhammad dengan perasaan yang campur aduk. Orang kalau mempunyai kesalahan pada seseorang itu kan jadi salah tingkah. Jadi mau gimana ya, mau ketemu sama Nabi Muhammad, bagaimana ini? Gugup, salting. Tapi karena banyak perasaan yang campur aduk, tapi dia juga bahagia. Dan ternyata Allah itu loh sampai mau menurunkan 3 ayat kepada saya, untuk saya yang seorang yang seperti ini. Allah itu mau menerima saya untuk masuk Islam. Tibalah saat pembaiatan, lalu kemudian Wahsy berhadapan-hadapan dengan Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Ini lutut bertemu dengan lutut. Lalu kemudian Nabi Muhammad menjabat tangannya Wahsy dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Wahsy menyampaikan 2 kesaksian yang syahadatain. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu Nabi Muhammad tidak hanya menjabat tangan Wahsy. Setelah itu Nabi Muhammad menyampaikan, ini jawaban dari pertanyaan panjenengan Mbak Alis. Selamat ya Wahsy, Allah telah menerima taubatmu dan engkau diterima masuk Islam. Tapi tunggu dulu Wahsy, aku mohon kepadamu Wahsy untuk tidak menampakkan wajahmu di hadapanku sama sekali. Wahsy terkaget-kaget waktu itu. Bisakah aku tidak memandang wajah Nabi? Padahal di saat yang sama hati Wahsy dipenuhi dengan cinta yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya. Bayangkan seseorang yang sudah melakukan perbuatan yang offside seperti itu, kemudian dimaafkan, diterima, dijabat tangannya.
dan dikatakan selamat kamu sudah masuk Islam, penuh cinta, tetapi kemudian dia down karena mendapatkan ucapan seperti itu. Jadi di sepanjang perjalanannya Wahsy itu tetap mendampingi Nabi Muhammad. Tapi panjenengan tahu tidak apa yang dilakukan oleh Wahsy? Dia bersembunyi di balik sahabatnya Nabi yang lain. Ketika Nabi memimpin perang, dia curi-curi pandang kepada Nabi. Siapa yang tidak ingin memandang Nabi? Nabi luar biasa. Siapa makhluk yang tidak ingin memandang Nabi? Makanya katanya Habib Umar, jangan pernah menyakiti hati manusia. Karena ketika kalian menyakiti hati manusia atau memandang orang lain dengan pandangan rendah, Nabi Muhammad tidak mau melihat kita di akhirat. Naudzubillah. Siapa yang mau merendahkan manusia sehingga tidak akan dilihat oleh Nabi di akhirat? Tidak ada. Jangan pernah melihat orang lain itu rendah di bawah kalian. Tidak. Agar kita bisa melihat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Bagaimana mungkin Wahsy bisa hidup tanpa bisa dipandang oleh Nabi? Makanya nadhrah ilayya, gitu ya, di dalam sholawat nadhrah ilayya itu adalah pengharapan kita untuk bisa dilihat Nabi. Wahsy itu curi-curi pandang, tidak berani melihat. Atau suatu saat ini kan sudah berjalan lama saya masuk Islam, barangkali Nabi itu mau melihat saya, tapi ternyata Nabi tidak pernah melihat Wahsy. Sampai seumur hidupnya Nabi tidak pernah melihat Wahsy. Suatu saat mendapatkan kabar bahwa Nabi Muhammad itu wafat. Wahsy menangis sejadi-jadinya. Wahai Nabi, selama hidup panjenengan tidak pernah melihat saya sama sekali. Bagaimana saya nanti di akhirat? Bisakah saya melihat wajah panjenengan dan panjenengan juga melihat wajah saya? Bisakah panjenengan mencintai saya dan juga kerso untuk merangkul saya? Bahkan melihat saja tidak kerso. Lalu kemudian Wahsy berjanji, ketika ada perang lagi, Wahsy berjanji untuk membunuh musuh Islam yang paling ditakuti oleh orang Muslim pada saat itu. Pada masanya Abu Bakar terjadilah suatu perang, kalau tidak salah perangnya adalah perang Uhud kalau tidak salah, ya. Dan pada saat itu Wahsy mengumpulkan pasukan Islam dan dia mengatakan kepada pasukan Muslim ini bahwa nanti kalau ada musuh kita, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab, seorang nabi yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, nabi palsu, tolong kamu serahkan kepada saya. Jangan ada yang membunuhnya kecuali saya dengan tangan saya sendiri, dengan tombak saya sendiri yang dulunya saya gunakan untuk menancapkan di dada Hamzah paman Nabi, untuk menebus kesalahan saya kepada Nabi, agar saya nanti di akhirat mau dilihat, Nabi mau melihat saya. Lalu kemudian pada saat perang dan ditangkaplah Musailamah Al-Kadzdzab oleh pasukan Muslim, dan pasukan Muslim ini menggandeng, membopong Musailamah Al-Kadzdzab dan dikatakan kepada Wahsy, wahai Wahsy, ini aku sudah menangkap Musailamah Al-Kadzdzab. Lalu Wahsy dengan begitu semangatnya, dengan terbayang-bayang wajah Nabi Muhammad dan terbayang-bayang kesalahannya di masa lalu membunuh Hamzah, lalu kemudian diangkat tombaknya, kemudian dia berlari mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kemudian tombaknya ditancapkan ke dadanya Musailamah Al-Kadzdzab sehingga Musailamah Al-Kadzdzab jatuh tersungkur. Lalu Wahsy juga berteriak, wahai Nabi, saya sudah membunuh musuhnya panjenengan Nabi. Maukah panjenengan melihat saya Nabi nanti kelak di akhir? Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu bagaimana jawaban Nabi karena Nabi sudah tidak ada. Tapi kita semua pasti tahu, insya Allah, apa yang dilakukan oleh Wahsy yang dulunya adalah musuh Islam, musuhnya Allah. Tapi kemudian dia menebus kesalahannya dengan cara bertaubat dan juga memperbaiki kesalahan-kesalahannya dengan menjadi pembela Islam. Insya Allah semoga menjadi bagian dari orang-orang yang dilihat oleh Nabi. Nadhrah ilayya, meskipun hanya sedetik saja,
izinkan kami panjenengan pandang ya Rasulullah. Maka kita dari kisah ini kita mengambil kesimpulan, boleh orang lain menyakiti kita, boleh orang lain membenci kita, tapi mohon maaf kalau satu circle, kalau untuk bertemu, kalau untuk berdampingan, tidak dulu. Maka teman-teman yang sedang dalam perasaan tidak menyukai seseorang karena disakiti atau sedang apapun, menghindar itu adalah cara yang paling elegan menghadapi orang yang membuat kita jengkel. Menghindar, tidak perlu satu frame. Ketika ada orangnya, kita membalikkan wajah. Dan semoga dari itu kita ittiba'an kepada Rasulullah. Semoga setelah suatu saat dia nanti juga akan bisa berubah, bisa menjadi orang yang baik. Ini juga bagian dari doa kita, ittiba kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, ini Rasulullah memang benar-benar role model. Kalau Rasulullah tidak memiliki sifat-sifat tabligh, tidak memiliki sifat syiddiq, tidak memiliki sifat fatonah ad-dakhiliyah, tidak memiliki kecerdasan rasionalitas, emosional, intuisi dan juga sosial, tidak mungkin Nabi yang dakwahnya hanya pada usia beliau yang 60-an itu bisa menyebar ke seluruh dunia. Pada abad ke-7 Masehi, pada pertama kali Islam itu diturunkan ke dunia Arab, hingga sekarang 1400 tahun yang lalu Al-Quran hadir dan insya Allah tetap relevan. Itu kalau tidak dengan kecerdasannya Nabi, maka tidak mungkin. Makanya kita harus bisa meniru salah satu dari sifat Nabi. Entah sifatnya Nabi yang syiddiq, yang tidak pernah berbohong, yang tidak suka berghibah, boleh ghibah tapi sedikit aja, jangan dibuat rutinitas. Nabi yang amanahkah, atau sifat Nabi yang tablighkah, atau sifat Nabi yang fatonahkah yang akan kita tiru. Itu yang bisa membuat kita menjadi manusia yang insya Allah sebaik-baiknya manusia. Cita-cita kita hanya satu, kita nih seperti cita-citanya Wahsy. Kita bukan orang yang banyak pahala, ya kita orang yang banyak dosa. Bahkan dosa yang sebesarnya Wahsy itu saja Allah menerima. Bahkan Allah sampai menurunkan 3 ayat untuk orang yang seperti Wahsy. Apalagi untuk kita, pasti Allah akan lebih luas lagi rahmatnya, insya Allah. Mungkin begitu deh, maaf dia agak emosional, jadi membuat teman-teman sedih. Saya juga selalu bersedih ketika menceritakan kisah ini. Karena kisah ini sudah saya ingat-ingat, sudah saya jelaskan dimanapun, tapi tetap ketika menyampaikan juga tetap emosional. Ini juga yang saya pakai ketika ada orang yang menjengkelkan saya. Saya tidak perlu berpura-pura untuk bermanis-manis, kemudian di belakang misu-misu, kan tidak begitu. Tapi tetap menghindar itu lebih baik. Tidak menghina, tidak menghujat, tidak memuji. Jadi stop, numbness, perasaannya datar. Untuk orang-orang yang tidak kita sukai atau yang menyakiti kita, ini adalah perasaan yang paling selamat. Ini saya katakan perasaan yang paling selamat untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Mungkin begitu ya. Moga dilanjut pertanyaan selanjutnya, ngapunten jadi panjang jawabannya. Silakan. Boleh sisi kanan? Pakai kacamata? Iya. Mbaknya yang pakai kacamata. Ngapunten dari angkat saat ini perkenalan Rien namine kula Syakira Nadine dari kelas 2 Samawi. Badhe angkat salam ngeten. Kita niki sedang memperlihatkan kecenderungan kita dalam suatu hal, atau kalau boten salah niki bahasanya saat ini menjadi personal branding. Nah, tapi ketika saat kita personal branding niku ada seorang yang menganggap bahwa kita itu sedang sombong atau sedang mengunggulkan diri sendiri. Padahal dari diri kita sendiri itu tidak
bisa membatasi orang lain untuk berekspresi. Nah, ketika saat seperti itu, bagaimana kecerdasan emosional kita harus bersikap? Terima kasih, Pak Moderator. Terima kasih atas pertanyaannya. Aduh, pinter-pinter ya santri sini ya. Aduh, luar biasa. Bukannya dulu Mbak Syakiron. Oke, orang yang pandai bersyukur. Bagaimana ketika kita sedang personal branding? Kita memang namanya personal branding. Kalau bahasa zaman now, bahasa Gen Z. Tetapi bahasa zaman dahulunya itu adalah kita mencari jati diri kita yang sesungguhnya. Lah, proses mencari jati diri kita yang sesungguhnya itu disebut dengan personal branding. Jadi kita mengunggulkan sifat-sifat yang menonjol dari kita. Misalkan kita menonjol dalam kepenulisan, maka kita menulis, atau kita memiliki fatonah ad-dakhiliyah, kecerdasan internal, kemudian kita membranding diri kita adalah memang orang yang pandai, orang yang cerdas, dia juara kelas dan lain sebagainya. Dan orang yang sedang mencari jati diri itu biasanya menerapkan boundaries atau batas-batasan yang untuk melindungi dia dalam pencarian jati dirinya. Ini batasan yang kita terapkan, batasan yang kita terapkan kepada orang lain terkadang membuat orang lain yang memandang kita seolah-olah kita ini sombong. Dan kita harus adil di dalam mengelola emosi. Kalau tadi disampaikan di slide itu, ketika kita ini bisa berekspresi, mengekspresikan emosional kita, orang lain berekspresi, maka kita juga harus menangkap emosi dari orang tersebut. Batasan yang kita terapkan itu pasti akan ada ekspresi dari orang lain. Bagaimana cara kita menanggapi ekspresi orang lain yang mengatakan tidak suka kepada kita, mengatakan kita sombong, memandang kita dengan gestur yang merendahkan, gestur yang tidak suka, gestur yang perengat-perengut, mencuca-mencucu tidak jelas padahal kita tidak melakukan kesalahan, itu biarlah menjadi bagian dari pencarian jati diri kita. Dan itu sebenarnya penting. Kita ini dalam proses personal branding atau pencarian jati diri kita, itu penting loh ada ekspresi dari orang lain untuk kita bisa menilai sosial bagaimana orang lain menilai kita. Yang tidak boleh, jadi kita mewajarkan hal itu, menormalisasikan hal itu, tetapi yang tidak boleh adalah kita juga berekspresi balik, menanggapi ekspresi mereka yang tidak penting untuk kita balikan. Jadi orang lain boleh mengkritisi kita, mengatakan kita sombong, membuat kita tidak nyaman dengan sikapnya, padahal kita ini berusaha untuk menjadi yang terbaik. Saya dulu adik-adik, ketika ini contoh pengalaman kaulo mawon. Jadi ketika itu kulo KKN di suatu desa, dan karena saya itu proses menghafalkan Al-Quran itu tidak mulai dari kecil. Jadi saya mulai menghafalkan Al-Quran itu kelas 3 aliyah. Ini kan lambat ya kalau menurut anak-anak zaman sekarang yang sudah memulai tahfidz dari SD atau MI, SMP, SMA. Nah, karena juga banyaknya materi kuliah itu ya, dan juga saya punya tanggung jawab untuk menghafalkan Al-Quran, saya saat itu tidak ingin personal branding sama sekali. Saya ingin mencari jati diri saya untuk meraih cita-cita saya menjadi hafidz Al-Quran, hamilul Quran. Tetapi proses itu tidak mudah. Ketika sedang ngumpul-ngumpul dengan teman mahasiswa yang lainnya, saya memilih untuk mojok di masjid untuk siap-siap setoran yang nanti saya setorkan di dalamnya Bunyai ketika saya pulang kuliah. Subuh sebelum saya berangkat kuliah, saya juga harus menyetorkan hafalan saya. Nah, dan itu pun ternyata ada orang-orang di sekitar saya itu yang tidak suka. Ini kita semua sepakat ya, menghafalkan Al-Quran itu proses yang baik.
Tidak ada proses yang tidak baik dalam pencarian agama, apalagi dalam proses menghafalkan Al-Quran. Tetapi juga masih ada banyak orang yang tidak suka. Satu, iki kok ngapal Quran terus, dolit-dolit kono itu. Iki gak tau ngumpul-ngumpul Quranan. Ada juga yang komentar, kowe ngapal Quran terus terus tambah awakmu. Kowe gak nyambung terus saya. Bahkan ada yang bilang pada saya saat itu, kowe iki lho yo apal Quran tapi kok kowe iki gak pacaran gua naik Quranmu nangguni sampah gak kamu. Sampai pada yang taruh seperti itu. Dan itu saya tidak menyangka ada kok ada ya orang yang omongannya sekejam itu sama Al-Quran, padahal itu sama-sama Islam, mahasiswa Islam. Dan ini kan buktinya bahwa dimanapun, di lingkungan manapun, tidak akan ada orang itu yang menyukai kita. Dan kita harus menormalisasikan hal itu. Bahkan itu adalah bagian dari ekspresi sosial mereka. Yang kita tahu hanya, oh berarti kita bisa menilai dia. Oh ya sudah, berarti ya sosialnya ya memang takarannya segitu. Maka kan kita tidak mau menjadi seperti mereka yang bad attitude, buruk dari segi menyampaikan bahasa. Mungkin maksudnya baik ya, saya mencoba masih husnudon, mungkin dia kesel ya karena saya jarang mengikuti kumpulan-kumpulan itu, jadi mereka bilang begitu. Maka saya memaklumi hal itu dan tidak perlu kita terpengaruh karena suatu hal yang kecil itu juga mungkin cukup mempengaruhi kita. Maka tetap saja kita tetap personal branding. Kalau kita dikatakan sombong tidak apa-apa. Makanya Gus Baha itu kan selalu menyampaikan sombong itu penting bagi orang yang alim. Karena kalau orang alim tidak sombong, maka tidak akan ada yang tahu meleleh wong alim iki ya apa. Orang yang alim kan cenderung percaya diri, ilmu. Orang yang memiliki ilmu itu cenderung percaya diri, apalagi menguasai sesuatu ilmu. Itu dia berbicara sesuai dengan kapasitasnya. Itu cenderung percaya diri. Maka kalau ada orang wah ini sombong ini, lho aja nih, memang kelebihanku di sini kayak tak sombong no. Dokter itu kan percaya diri ketika menganalisis. Oh ini obatnya ini, oh kalau sakit ini, diagnosanya ini, obatnya ini. Ini kan juga bagian dari kesombongan dari seorang dokter. PWD kan, mungkin bahasa mereka adalah kita ini sombong, tetapi bahasa kita tarik ke dalam adalah kita ini menonjolkan fakona adakhiliyah yang dianugerahkan oleh Allah, bukan sombong. Makanya permainan kata-kata itu penting. Makanya saya tadi menyampaikan kepada Mbak Agis, saya takut saya menyampaikan yang tidak sesuai, nanti viral. Kok menurut kata-kata ini? Kadang penceramah itu banyak satu tulisannya. Makanya ketika saya itu berdiri di hadapan adik-adik yang tentunya sesuai dengan kapasitas saya yang akan saya sampaikan, itu saya awali dengan ngapunten kalau tidak salah. Nah ini untuk kita lebih berhati-hati. Tapi bukan berarti kita itu sombong. Wah ini saya di sini wah sombong nih jadi pembicara nih, duduk di atas, pegang mic. Orang lain menganggap saya sombong. Itu banyak juga kok. Saya mengupload kegiatan saya, itu ada yang bilang begini, enak ya nek dadi penceramah ngono iku engko mulai oleh sangu oleh berkah ngono tentang iki. Ya opo lek guru-guru diniyah ngene iki saulan gajine 200 lho. Orang itu memandang kita itu loh tidak sesuai dengan kita. Dakwah itu tidak mudah di sini. Ada potensi keseleo, sababul lisan, ada potensi yang saya sampaikan itu juga keliru. Maka saya mohon maaf kepada Allah dan Rasul apabila yang saya sampaikan ini ada yang tidak sesuai. Maka kita tetap beristighfar ya terhadap apa yang kita ucapkan. Nah, kecerdasan kita seperti itu harus kita tonjolkan. Apa kemampuanmu tonjolkan? Tidak usah takut dibilang sombong. Tidak usah takut dibilang halah pamer. Tidak usah takut dibilang apapun. Yang pasti kita ada pada koridor kebenaran dan itu tetap kita tonjolkan. Tidak usah peduli dengan omongan manusia, meskipun ucapan-ucapan ini penting untuk agar kita tidak terlalu melangit. Orang kalau sudah melangit itu biasanya tidak bisa selalu melihat orang-orang di bawahnya seperti bumi. Jadi dada-dada halo gitu. Tapi kalau orang yang membumi, dia bisa melihat orang lain setara, dia bisa melihat orang lain dengan kelebihannya, dia bisa memandang langit,
dan dia bisa duduk bersama yang ada di bumi. Makanya penting sikap down to earth itu penting. Ilmu apapun yang panjenengan miliki, kuncinya adalah satu, yaitu tawadhu. Kuncinya. Batasannya apa sih? Agar kita nggak dibilang sombong, agar kita tetap bisa personal branding. Kuncinya cuma satu, tawadhu, membumi, down to earth, tidak menganggap orang lain ini lebih rendah dari kita. Kita sekaligus tidak merasa sakit ketika ada orang yang di atas kita, dan kita bisa duduk setara memandang orang lain ini adalah sama-sama hambanya Allah. Dan yang paling tinggi itu adalah ketakwaan. Dan yang tahu dia takwa atau tidak hanya siapa? Hanya dirinya sendiri dan juga Allah. Kita tidak tahu ketakwaan mereka. Makanya kita harus menganggap orang lain ini setara dengan kita. Kuncinya satu, yaitu tawadhu. Mungkin santri tadi ya, T-nya tirakan, bisa ditambahi T-nya tawadhu. Nah, dengan kita memiliki sifat tawadhu, kita bisa meraih apapun cita-cita kita tanpa takut dibilang orang lain sombong. Oke? Terima kasih Mbak Syakir atas pertanyaannya. Kami perkenankan segenap audien untuk memberikan satu pertanyaan lagi. Mbak yang sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Lulu dari kelas 3 aja. Yang saya tanyakan, sebesar apa pengaruh kata-kata positif dalam membangun rasa percaya diri? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Lulu. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Sudah berikan pertanyaan. 3 pertanyaan yang bagi saya plot twist ya. Saya nggak nyangka kalau santri-santri di sini tuh memang luar biasa intelijensinya. Makanya mengambil materi yang seperti ini. Seberapa berpengaruh kalimat-kalimat positif itu yang disampaikan kepada kita? Sebenarnya yang lebih penting untuk kita pahami adalah bukan kata-kata positifnya. Karena tidak selamanya kata-kata positif itu memberikan kebaikan untuk kita. Tidak selamanya kata-kata yang positif itu bisa membuat kita lebih berkembang. Ada kalanya kalimat-kalimat yang itu bisa mengkritisi kita. Saya tidak mengatakan kalimat yang negatif ya. Kalimat yang berguna untuk mengkritisi kita itu penting untuk kehidupan kita, untuk tumbuh kembang kita dalam mencari pencarian diri kita yang sesungguhnya. Yang paling tepat, guru saya Bunyai Dr. Nur Rofiah itu pernah menyampaikan, ketika kita menjadi seorang pendidik, menjadi seorang murabbi, entah itu orang tua, entah itu guru, entah itu pengurus, ketika kita melihat kebaikan dari orang lain, ya, maka kita puji kebaikannya, kita minimalisirkan memuji fisiknya. Contoh, orang tua dengan anak itu mulai sekarang itu dihindari memuji anak, atau apa ya, mudang bahasanya orang Jawa, mudang. Jangan memuji anaknya itu berdasarkan fisiknya. Kayak contohnya, aduh gantengnya anaknya apa ini gak ganteng aja, udah lah masih kecil ya.
masih kecil. Boleh memuji dengan disertai Masya Allah, Alhamdulillah, lari bagus ciptaan Gusti Allah. Memuji harus berdasarkan memuji Khalik. Tetapi ini harus agak dihindari, apalagi anak sudah paham apa yang dikatakan oleh orang tuanya dan dia bisa berbicara, dan dia misalkan usia 7 tahun, anak sudah tahu ya bisa berkomunikasi dengan orang tua. Itu hindari. Aduh cantiknya anaknya mama, anaknya siapa dulu nih, anaknya mama, ini kan memang cantik, anaknya ayah Oja lah. Ini agak dihindari, memuji dari segi fisik. Tetapi pujilah dia ketika dia memiliki suatu prestasi, ya, bukan puji, mengapresiasi. Misalkan anak usia 7 tahun dia bisa bangun untuk sholat subuh, apresiasi, ya, mungkin lebih tepatnya bukan kalimat yang positif, tapi mengapresiasi berdasarkan dengan apa yang dilakukan, ya. Oh, alhamdulillah pinter ya anakku, Masya Allah, berani melawan ngantuknya untuk sholat subuh, semoga istiqomah ya nak ya. Ini kalimat-kalimat positif, apresiatif, penting. Tetapi hindari kalimat-kalimat positif yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan orang tersebut, atau dalam bahasa-bahasa yang agak kasar untuk menjilat orang tersebut. Ini hindari. Misalkan ada temennya, ya, habis dapat sambangan, dapat jajan banyak, dipuji-puji, kasih kalimat positif. Ya Allah, kok ayu mentah sana, ibu dikirim pira ke ibu gitu Pak. Ini dihindari. Kalimat positif, bukan apresiatif ya, kalimat positif dengan tujuan agar dia mendapatkan keuntungan dari apa yang setelah ia sampaikan. Wis, bahasa gampangnya memuji tapi mujine gak ikhlas, duwe maksud liyane. Nah, ini kita hindari. Nah, sebaliknya tidak selamanya kata-kata positif itu juga membuat kita ini tumbuh berkembang dengan baik. Terkadang kata-kata yang sejujurnya mengkritisi itu juga mampu membuat kita menjadi orang yang baik, asalkan jika kritikan itu atau kalimat-kalimat yang tidak positif itu memiliki tujuan untuk kebaikan kita. Misalkan sampean lo kok nyontoh sih, gak apa-apa, wes nilai asli aja, sing penting sampean sinau terus jujur ya, nilainya asli, gak apa-apa elek, yang penting nilainya asli, ojo nyontoh, ojo ngerepek. Lah ini kan tidak selamanya kata-kata yang bertujuan untuk mengkritisi orang lain ini adalah buruk. Nah, kecuali kalau orangnya dosa kartu sih, wah itu beda lagi, saya ikut-ikutan gitu ya. Karena ada orang yang nyangkal kayak gitu ya. Nah ini jadi seberapa besar dampaknya kata-kata positif itu memang ada kalanya itu meninggikan kita, lalu kemudian menjatuhkan kita pada saat itu juga. Kita kebanyakan dipuji, itu lama-lama kita besar kepala dan kemudian kita menjadi sombong, naudzubillah. Makanya tidak selamanya kata-kata positif itu membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Terkadang kita sudah biasa saja. Apresiasi jika dia berkarya, apresiasi jika dia melakukan kebaikan. Dan ketika memang ingin memuji, pujian ini harus disertai dengan pujian kepada Khalik. Karena memuji makhluk ini sama dengan memuji Khalik. Niatkan untuk memuji Khalik agar yang kita puji itu juga tidak kena aib, ya. Kadang kan begitu, kita dipuji-puji orang lalu kemudian malah kita yang kena aib. Jadi ketika memuji orang lain, memberikan kalimat positif kepada orang lain, usahakan juga diniatkan untuk memuji Allah. Mungkin seperti itu nih. Terima kasih Mbak Lulu, Mbak Alis, dan juga Mbak Syakira. Mungkin tidak banyak
apa yang bisa sampaikan, dan ngapunten ge tidak semuanya bisa tanya karena waktu kita yang terbatas. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Silakan Mbak Moderator, silakan kembalikan ge.